Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya harap semua rekan-rekan berada dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk menerima topik diskusi kita pada hari ini. Topik diskusi kita pada hari ini cukup kompleks dan rumit. Kita mengangkat topik tentang perangi dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Hadirin yang saya hormati, di tengah dinamika kehidupan modern, kita berhadapan dengan berbagai tantangan yang mempengaruhi rasa aman dan kenyamanan kita dalam beraktivitas. Salah satu isu yang paling mendesak dan seringkali luput dari perhatian adalah pelecehan seksual. Sebuah tindakan yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi para korbannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk membuka hati, membuka pikiran, dan melihat persoalan ini dengan lebih jernih, karena pelecehan seksual bukan hanya isu pribadi, tetapi juga isu kemanusiaan yang harus kita hadapi bersama. Teman-teman tahukah ada berapa banyak kasus pelecehan seksual yang dilaporkan sejak tahun 2024 hingga tahun 2025? Angka yang tercatat dilaporkan oleh NCMEC ada 17.342 kasus. Dan dalam ranah digital tercatat ada 1.925.549 kasus dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Angka ini adalah angka yang cukup fantastis, yang berarti 1 dari 74 wanita di Indonesia mengalami kasus pelecehan seksual. Namun, pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada wanita, melainkan juga terjadi pada laki-laki. Sejak tahun 2022 hingga 2024 terjadi 16.036 kejadian pelecehan seksual yang terjadi kepada laki-laki. Hal ini cukup menyenangkan karena stereotip yang beredar di masyarakat biasanya membawa narasi bahwa korban itu adalah orang yang lemah atau menggunakan pakaian yang tidak sesuai norma. Padahal pada nyatanya, kasus pelecehan seksual pun terjadi pada laki-laki yang seringkali mendapat pandangan sebagai sosok yang tangguh. Jadi, kita tidak bisa meremehkan kasus ini, karena ini bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Lalu bisakah rekan-rekan bayangkan jika lingkungan kerja yang seharusnya menjadi tempat kita merasa aman dan tenang, justru berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan dan ketakutan karena adanya pelecehan seksual tersebut. Itu bukan sekedar cerita orang lain, tapi kenyataan yang saat ini terjadi di Indonesia. Dan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bersama apa itu pelecehan seksual. Melihat fakta-fakta aktual yang terjadi, dan memikirkan langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pelecehan seksual sendiri hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, verbal, hingga digital. Dan seluruhnya dapat merusak rasa aman seseorang. Fakta ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya terjadi secara langsung, tetapi juga meluas ke dunia online. Maka penting bagi kita untuk memahami bentuk-bentuknya, menyadari peningkatan kasus, mengakui kerentanan ruang digital, serta menegaskan peran kita sebagai karyawan untuk menolak, melapor, dan menjaga satu sama lain. Jika kita memahami masalahnya, kita akan lebih siap untuk mengambil langkah, menolak komentar atau tindakan yang tidak pantas, tidak membiarkan rekan kerja kita menghadapi situasi berbahaya sendirian, hingga melaporkan kejadian ini kepada atasan. Itu adalah salah satu contoh sederhana namun berdampak besar. Dan saat ini, untuk memberi ruang kepada rekan-rekan, perusahaan membuka hotline pengaduan sebagai bentuk nyata yang dilakukan perusahaan untuk melindungi seluruh karyawan dalam memberantas pelecehan seksual. Dan setelah ini, saya akan membuka forum diskusi melalui pertanyaan atau mendengarkan keresahan dari seluruh rekan-rekan tentang topik kita pada hari ini. Karena pada akhirnya, upaya memberantas pelecehan seksual bukan hanya tugas institusi, regulasi, atau hanya 1-2 orang saja, tapi gerakan bersama yang dimulai dari langkah kecil. Kita harus berani menolak, berani bersuara, dan saling menjaga satu sama lain. Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan ruang kerja yang aman, ruang di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan dilindungi. Jadi mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai dorongan untuk bertindak, jadikan data dan kenyataan yang telah kita ketahui sebagai pemicu untuk tidak diam, dan mari kita wujudkan lingkungan kerja yang benar-benar terbebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh rekan-rekan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa perubahan nyata bagi diri kita dan lingkungan kerja kita.